Hari ini chapter 8 adalah membahas tentang keluhuran air. Para bijaksana yang Hosea hormati, air adalah memiliki keluhuran yang luar biasa sekali. Air dalam 4 elemen, air, api, angin, dan tanah, air itu menempati urutan pertama. Karena itu dikatakan bahwa air itu mendekati tau. Mengapa air mendekati tau? Karena air mempunyai keluhuran yang mendekati tau. Air memberikan manfaat yang luar biasa sekali kepada seluruh kehidupan. Mari kita lihat gambar ini. 70% tubuh kita adalah cairan. Sisanya adalah unsur tanah, unsur angin, dan unsur api. Tapi 70% adalah cairan. Dan kristalisasi cairan di tubuh kita itu sangat menentukan kehidupan kita. Vitalitas kita akan sangat menentukan vitalitas dan aktifnya qing qi shen di tubuh kita. Kita lihat bahwa di sini ada air yang ditempelkan tulisan welas asih, kristalisasinya sangat indah. Tetapi air yang ditempelkan tulisan buruk, itu kristalisasinya bentuknya itu akan buruk. Ini semua bukan karangan ya, ini semua adalah hasil riset dari seorang profesor. Tapi kenyataannya memang demikian. Kita bisa buktikan dengan misalnya pagi-pagi sekali kita ketemu dengan seseorang yang sebenarnya dia tidak sakit dan dia tidak apa-apa. Kemudian kita katakan kepada dia bahwa waduh, hari ini muka kamu ini kenapa begitu pucat ya, kenapa begitu jelek ya, nggak enak sekali lihatnya muka kamu ini, pasti hari ini kamu lagi sakit deh, kamu pasti lagi nggak enak benar lihat muka kamu ini, kamu tuh ada apa sebenarnya. Kalau kita bertanya itu kepada orang itu dari pagi, orang itu seharian akan merasa sakit, walaupun sebenarnya dia tidak sakit. Karena seharian dia akan berpikir terus, wah muka saya tidak enak dilihat, muka saya tidak enak dilihat, muka saya sakit, muka saya sakit. Semua apa yang salah, ada yang salah, ada yang salah. Maka kristalisasi dari seluruh cairan di tubuhnya akan menjadi hancur berantakan. Nah, maka seharian itu dia tidak akan punya stamina yang baik untuk melanjutkan kehidupannya. Sama seperti kalau kita ketemu orang itu pagi-pagi, kemudian kita puji dia, kita katakan, wah hari ini kamu cantik sekali, wah hari ini kamu terlihat fresh, terlihat baik, hari ini kamu terlihat menyenangkan. Orang itu seharian jalannya itu akan ringan. Dia seharian semangatnya akan beda. Selain daripada dapat serotonin, dia juga cairan tubuhnya terkristalisasi dengan baik. Apalagi kalau dia jawab kita alhamdulillah. Itu. Maka kristalisasi tubuhnya itu akan sangat bagus sekali. Jadi mengapa penting bagi kita untuk tidak sembarang memarahi orang, tidak sembarang untuk berpikir buruk tentang orang lain, karena kita akan mencelakakan orang itu dan diri kita sendiri. Ketika kita pagi-pagi bangun, kerjaan kita marah-marah misalnya, itu kan begitu kita marah, nggak mungkin orang marah pakai kata welas asih ya. Rata-rata orang marah itu pakai kata makian, kata-kata yang tidak enak didengar, kata-kata yang menyebabkan tidak bagus lah. Maka itu kristalisasi cairan di tubuh kita itu termasuk darah kita akan berantakan. Makanya dikatakan kalau orang marah itu darahnya tinggi langsung. Karena kristalisasinya itu akan buruk sekali. Begitu juga orang yang dimarahi sebenarnya akan mengalami hal yang sama. Tidak bisa dipungkiri itu akan terjadi. Para bijaksana yang Hosea hormati, setiap orang bertanggung jawab kepada kehidupannya sendiri.
Kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak hanya tidak memberikan manfaat kepada hidup kita juga tidak memberi manfaat kepada orang lain. Setiap saat bila tidak berhati-hati dengan pikiran, ucapan, perbuatan kita, maka sesungguhnya kita merugikan diri kita sendiri dan merugikan orang lain. Para bijaksana yang harus dihormati, suri teladan terbaik bagi kita yang menjelaskan tentang sifat air ini adalah Maha Sesepuh kita, Pai Sui Senti beliau. Pai Sui, Maha Sesepuh beliau itu ketika semasa hidup beliau mempraktekkan Tao dengan belajar dari keluhuran air. Beliau adalah seorang pembina yang sangat luas dan sangat sederhana. Wawasan beliau sangat luas dan sangat sederhana. Semua orang yang pernah bertemu dengan beliau pasti akan menyukai beliau karena keluasan dan kesederhanaan beliau. Hoshie juga pernah dapat cerita dari beberapa duta langit yang mengatakan bahwa seumur hidup itu beliau itu tidak minum minuman junk food ya. Beliau selalu minum air putih. Para bijaksana sekalian, terutama anak-anak muda, harap saat sekarang ini baik-baik jaga. Jangan setiap hari minum minuman junk food, terutama minuman-minuman yang banyak sekali pewarna, banyak sekali perasa, itu sangat berbahaya sekali. Beberapa waktu yang lalu baru ada berita, dalam bulan ini saja sudah ada 2 anak muda usia di atas 30 lebih meninggal dunia karena gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal, ketemu COVID lagi, itu rasanya sudah sulit sekali. Karenanya itu hati-hati dengan makanan dan minuman kita pada saat sekarang ini. Kemudian beliau adalah hidupnya itu sangat sederhana sekali. Beliau sangat hemat dalam arti bahwa seperti air ya yang Hoshie dengar sendiri dari duta langit yang tinggal dengan beliau, bahwa beliau itu misalnya wastafel itu pakai air, wastafel itu di bawahnya ditampung dengan satu ember lagi. Kemudian air ini digunakan lagi untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya. Jadi beliau hidup dengan cara yang sangat hemat. Dan beliau selalu mengatakan bahwa segala sesuatu yang didapat dalam kehidupan ini patut disyukuri dan tidak boleh disia-siakan. Suri teladan beliau masih banyak lagi, mungkin itu hanya sebagian yang kita ketahui, tapi beliau adalah suri teladan dari pembina sejati dan menjadi suri teladan untuk kita semua. Tao melahirkan seluruh kehidupan tetapi tidak menelantarkan. Manusia menerima manfaat besar dari air dan dari Tao, tetapi manusia tidak mensyukurinya. Manusia di dunia ini hanya menggunakan seluruh manfaat baik dari kehidupan ini untuk disia-siakan untuk kesenangan pribadi. Karenanya itu tidak memiliki keluhuran yang tinggi seperti air. Air memiliki keluhuran ini karena memberikan manfaat, bukan merusak kehidupan. Kemudian air itu mempunyai sifat yang luas dan tidak menuntut atau berebut. Manusia pada umumnya di dunia ini itu selalu tuitai. Kita kalau menggunakan hati ego kita, bukan hati nurani kita pasti tidak bisa berhenti menuntut atau berebut. Kenapa? Karena 7 indera kita ini memang berasal dari sistem nafsu. 7 indera kita ini nggak akan mengalah oleh keadaan yang bagaimanapun. Misalnya saja ada orang kalau kita bilang sama dia, menantang dia, kamu berani nggak? Maka umumnya orang akan mengatakan apa? Kenapa nggak berani? Mati itu juga cuma 1 kali. Umumnya manusia di dunia ini akan menerima tantangan seperti itu. Karena apa? Karena mengikuti inderanya, mengikuti emosinya, mengikuti sifat buruknya. Misalnya, orang yang serakah. Kenapa orang bisa serakah? Karena dia berpikir bahwa dia akan hidup
1000 tahun atau selama-lamanya, padahal dia pun tahu bahwa hidupnya itu nggak lebih dari 100 tahun. Tetapi apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan, seolah-olah dia akan hidup selamanya. Itu namanya serakah. Kemudian orang yang iri adalah apa yang dipunyai orang lain, walaupun saya sudah punya, saya harus lebih daripada orang lain. Itu namanya adalah sifat iri.